Hi, and welcome to the Rossi Journal. Kali ini kita akan melanjutkan segmen Apa Kata Pakar episode kelima. Selamat menyaksikan. Kebutuhan cairan pada orang yang berpuasa itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 liter itu kalau dewasa sehat ya. Jadi kita bagi saja 2 liter itu dalam asupan sehari, kurang lebih 8 gelas satu hari, sekitar 200 sampai 250 ml per sekali minum. Nah, cara minumnya nih yang mesti diperhatikan. Pada saat sahur, waktu kita baru bangun sahur, minum dulu air putih. Setelah selesai sahur, 1 gelas. Mendekati imsak 1 gelas. Setelah itu kan sudah 3 gelas ya berarti. Nah, setelah itu berpuasa 1 harian, lalu berbuka mulai dengan minum air putih lagi 1 gelas. Setelah itu setelah sholat maghrib 1 gelas. Setelah sholat isya 1 gelas. Setelah sholat tarawih 1 gelas, dan sampai sebelum tidur nanti 1 gelas lagi. Jadi pas nih totalnya kurang lebih sekitar 8 gelas. Ya, nah kalau untuk orang-orang yang perlu minum obat, kita harus tahu dulu nih. Biasanya kan kalau misalnya dapat obat tuh, dokternya pasti akan bilang, ini sehari diminum 2 kali, sebelum makan atau sesudah makan. Jadi pasti yang pertama perhatikan dulu saran apa dari dokter untuk minum obat. Kalau memang misalnya obatnya terpaksa diminum lebih dari waktu 2 kali, misalnya karena mungkin penyakitnya, sarannya sih ya tidak usah berpuasa dulu, karena kan kita juga lihat kalau kondisinya emang lagi sakit dan butuh obat, ya sebaiknya atasi dulu penyakitnya, selesaikan dulu, minum obatnya dengan baik sehingga bisa sembuh. Tapi kalau misalnya bisa disiasati nih, minumnya sehari cuma 2 kali, bisa dilihat apakah bisa diminum waktu sahur dan pada saat waktu berbuka atau setelah sholat tarawih atau sholat maghrib. Jadi sebenarnya kita lihat dulu kondisi pasien dan klinisnya, gitu sih. Oke, untuk istirahat tetap pedomannya kenapa istirahat penting buat orang-orang yang sedang berpuasa ataupun nggak berpuasa ya, karena istirahat itu adalah fase di mana sel-sel tubuh kita akan merecovery sesuatu yang sudah digunakan pada saat beraktivitas. Jadi anjurannya tetap sekitar 6-8 jam per hari nih istirahat. Misalnya ada yang bilang, dok tapi saya udah biasa tidur 4 jam, tapi saya udah biasa tidur 3 jam. Yang penting adalah pada saat tidur, waktu bangun itu tubuh kita terasa fresh, terasa lebih segar. Kalau misalnya tidurnya 6 jam nih atau lebih 8 jam, tiba-tiba pas bangun masih berasa kayaknya makin capek, makin lelah. Nah, itu berarti mungkin istirahatnya kurang tepat nih. Jadi anjurannya tetap sekitar 6-8 jam per hari beristirahat. Lalu ntar tanya lagi nih, gimana waktu istirahatnya dok? Boleh nggak tidur siang? Boleh nggak tidur setelah sholat subuh? Atau misalnya boleh nggak tidurnya di renteng dari malam sampai pagi 4 atau berapa jam? Yang penting buat saya adalah saat bangun setelah tidur tubuh kita menjadi fresh. Silahkan kalau misalnya mau diakumulasikan siang 1 jam, nanti malamnya 5 jam atau seperti apa, itu bergantung sama kondisi teman-teman. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap lakukan physical distancing dan di rumah saja. Nantikan video kami selanjutnya. Saya Monica.